Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana, mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis dengan nomor NIM 210320064. Di sini saya mempunyai tugas pengelolaan perkebunan, yaitu saya akan membahas tentang biodiesel. Yang pertama itu adalah tentang biodiesel. Gagasan awal dari perkembangan biodiesel adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 80-an ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar. Dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar dieselnya, atau lebih dikenal sekarang itu dengan sebutan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat-alat pertanian dan transportasi mereka pada masa itu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, para ahli telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampurkan bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilangan centana biodiesel yang harus sama atau lebih besar 40. Keunggulan lain dari bahan bakar ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mendukung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat didegradasikan. Di sisi lain, secara ekonomi, menguntungkan bagi negara barat dan Eropa karena sumbernya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu kanola dan bunga matahari. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati misalnya, minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung triglycerida. Biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbaharui karena diproduksi dari hasil pertanian, antara lain jarak pagar, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemah hewan. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai, tidak beracun dan pada dasarnya bebas kandungan belerang atau sulfur. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar antara lain, termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui, lalu tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, lalu tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel atau sekitar 80% dari petroleum diesel. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi triglycerida dengan alkohol dengan bantuan katalis, dan dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau etil ester asam lemak dan gliserol. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, karena biaya diproduksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode Volkel biokatalis dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, berikutnya ini adalah reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara
trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester atau asam lemak dan gliserol sebagai produk tersamping. Transesterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan sempurna dengan katalis basa. Mekanisme reaksi transesterifikasi dengan katalis basa. Proses yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa antara lain abstraksi proton alkohol oleh katalis basa membentuk anion alkoksida. 2. Penyerangan gugus karbonil trigliserida oleh anion alkoksida membentuk zat antara tetrahedral. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. Katalis dan stearin dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol hasil destilasi ke bagian bawah reaktor. Katalis yang umum digunakan adalah natrium hidroksida atau caustic soda. Campuran bereaksi pada temperatur 150 derajat F selama 1-8 jam dengan pengadukan yang kuat. Katalis yang ditambah harus cukup untuk mengkatalis reaksi dan juga bereaksi dengan asam lemak bebas. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi atau jika terdapat air dalam reaksi minyak, sabun akan terbentuk dengan terlebih dahulu membentuk emulsi dengan metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi. Karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Metanol yang diperoleh kembali ini dapat digunakan lagi untuk memperoleh pembuatan biodiesel selanjutnya. Pada tahap ini juga perlu dijaga agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Setelah reaksi selesai dan metanol telah dipisahkan, terbentuk dua produk utama, yaitu gliserol dan metil ester. Karena adanya perbedaan densitas atau gliserol, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Gliserol terbentuk pada lapisan bawah sementara metil ester pada lapisan atas. Gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Pemurnian gliserol dapat dilakukan dengan penambahan asam berbentuk garam dan dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol kotor. Gliserol yang diperoleh biasanya memiliki kemurnian sekitar 80-88% dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Setelah dipisahkan dari gliserol, metil ester dicuci dengan air hangat untuk membuang residu katalis dan sabun, lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian 98% dan siap dijual sebagai bahan bakar biodiesel. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Yang pertama itu adalah lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan. Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun setelah kesetimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Yang kedua itu rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98% berat adalah 6:1. Lalu yang ketiga itu adalah jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis reaksi transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen. Nah, katalis homogen itu adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basa atau alkil seperti kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan,
yaitu seperti bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru. Paru-paru apabila itu tertelan, sulit dipisahkan dari produk hingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Kedua adalah katalis heterogen. Nah, katalis ini adalah katalis yang mempunyai fase yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah kalium oksidasi dan magnesium. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Nah, katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, sedangkan tanpa katalis reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Baik, yang selanjutnya itu adalah suhu. Kecepatan reaksi transesterifikasi mengikat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada rentan suhu 30-65 derajat Celcius dan dijaga selama prosesnya, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transesterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, atau energi yang dimiliki molekul basa bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivitas. Suhu mempengaruhi viskositas dan densitas, karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisik penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumbuhan antara molekul bereaksi juga meningkat. Lalu selanjutnya adalah pengadukan. Peningkatan pengadukan, kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antar molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antar minyak sampai terbentuk metil ester. Lalu lama waktu pengendapan. Lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transesterifikasi dua tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpangan karena adanya asam lemak jenuh yang merupakan pendukung komposisi biodiesel. Lalu selanjutnya, kandungan air. Keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau saponifikasi yang akan menghasilkan sabun, sehingga meningkatkan viskositas, terbentuknya gel, dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Lalu metanol. Jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi adalah metanol dan etanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel karena metanol mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol. Karena metanol memiliki 1 ikatan karbon sedangkan etanol memiliki 2 ikatan karbon, sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibanding dengan etanol. Kerugian dari metanol adalah metanol merupakan zat beracun dan berbahaya bagi kulit, mata, paru-paru, dan pencernaan, dan dapat merusak plastik karena terbuat dari batu bara. Metanol berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Etanol lebih aman, tidak beracun, dan terbuat dari hasil pertanian. Etanol memiliki sifat yang sama dengan metanol, yaitu
berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Metanol dan etanol dapat digunakan hanya yang murni 99%. Berikutnya, pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama itu adalah esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%. Jika dicicipi, akan terasa pada permukaan lidah dan itu akan berbau tengi. Namun, intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar daripada 14. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati, antara lain pemanenan buah yang tidak tepat waktu, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, penumpukan buah yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak-minyak mentah ini sebelum proses transesterifikasi dilakukan proses praesterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi kesetimbangan endoterm sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi kesetimbangan yang relatif lambat. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat, seperti asam sulfat, asam sulfonat organik, dan resin penukar kalsium asam kuat. Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap kali digunakan adalah asam sulfat. Nah, yang kedua itu adalah transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi minyak nabati adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkyl asam lemak yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Davy dan J. Patrick. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya katalis yang digunakan adalah natrium OH dan kalium OH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang lebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Faktor utama yang mempengaruhi rendaman ester yang dihasilkan pada reaksi esterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku dan dapat menghambat reaksi. Nah, faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel antara lain kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis sisa, dan kandungan sabun. Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin atau gliserol. Gliserol dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab atau moisturizing. Lalu selanjutnya adalah pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun.
Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya atau metoksidanya masih tertinggal pada ester metil asam lemak. Setelah proses pemisahan, fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basah pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Gliserol merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Gliserol yang tertinggal harus dihasilkan sampai kurang dari 0,24% beratnya. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya pada nozzle injeksi bahan bakar di ruang mesin. Sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air dalam kadar kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fase gliserol pemisahannya, tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat pada pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan tergantungnya gerak komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Lalu selanjutnya itu pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian saja yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Berikutnya ini adalah sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Yang pertama itu adalah viskositas. Viskositas atau kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya mempengaruhi pengatoman bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Akibatnya terbentuk pengendapan pada mesin. Viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat, sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Untuk mengatasi hal ini diperlukan proses kimia yaitu transesterifikasi untuk menurunkan nilai viskositas minyak nabati itu sampai mendekati viskositas biodiesel standar nasional Indonesia dan standar solar. Pada umumnya viskositas minyak nabati jauh lebih tinggi dibandingkan viskositas solar, sehingga biodiesel turunan minyak nabati masih mempunyai hambatan untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengganti solar. Berikutnya itu adalah densitas atau rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa per satuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel seperti diesel per satuan volume bahan bakar. Lalu berikutnya adalah titik kabut dan titik tuang. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkeruh bagaikan kabut. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal di dalam bahan bakar. Titik kabut dipengaruhi oleh bahan baku biodiesel. Titik tuang adalah temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar masih dapat mengalir atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah titik tuang bahan bakar tidak dapat lagi mengalir karena terbentuknya kristal yang menyumbat aliran bahan bakar. Pada umumnya permasalahan pada aliran bahan bakar terjadi pada temperatur di antara titik kabut dan titik tuang. Pada saat keberadaan kristal mulai mengganggu proses filtrasi bahan bakar. Oleh karena itu digunakan metode pengukuran yang lain untuk mengukur performasi bahan bakar pada temperatur rendah. Pada umumnya titik kabut dan titik tuang biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Hal ini bisa menimbulkan masalah pada penggunaan biodiesel, terutama di negara-negara yang mengalami musim dingin. Untuk mengatasinya, biasanya ditambahkan aditif tertentu pada biodiesel untuk mencegah aglomerasi kristal-kristal yang terbentuk dalam biodiesel dan pada temperatur yang rendah. Namun demikian, penambahan aditif tersebut tidak menurunkan titik kabutnya. Teknik lain yang biasa digunakan untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar adalah dengan melakukan winterization. Pada metode ini dilakukan pendinginan pada bahan bakar hingga terbentuk kristal-kristal yang selanjutnya disaring dan dipisahkan dari bahan bakar. Metode lainnya untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang biodiesel adalah dengan menggunakan alkohol bercabang sebagai pengganti metil atau etil dalam pembuatan biodiesel. Penelitian sebelumnya telah meneliti suhu kristalisasi biodiesel
yang dibuat dari minyak kedelai dengan isopropil, 2-butil, T-butil, dan neopentil alkohol serta membandingkannya dengan metanol dan etanol. Berikutnya itu adalah bilangan iod. Bilangan iod menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkap asam lemak penyusun biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tak jenuh meningkat performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki titik leleh yang lebih rendah sehingga berkolerasi terhadap cloud point dan pour point yang rendah. Berikutnya adalah kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Makin kecil kadar air dalam minyak maka mutunya makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas, berbusa, dan bersifat korosif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. Lalu yang terakhir itu adalah angka setana. Angka setana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka setana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin bensin. Semakin cepat suatu bahan bakar, maka bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Semakin tinggi angka setana bahan bakar tersebut, cara pengukuran angka setana yang digunakan adalah menggunakan heksadesane sebagai patokan tertinggi. Angka setana dalam standar biodiesel atau ASTM D613 minimum sebesar 47, sedangkan standar Eropa minimum sebesar 49. Dari kedua senyawa standar tersebut terlihat bahwa angka setana menurun seiring dengan berkurangnya panjang rantai karbon dan meningkatnya percabangan. Angka setana berkolerasi dengan tingkat kemudahan penyalahan pada temperatur rendah dan rendahnya kebisingan pada kondisi idle. Angka setana yang tinggi juga diketahui berhubungan dengan rendahnya polutan NOx. Secara umum biodiesel memiliki angka setana yang lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Angka setana yang tinggi menyebabkan ignition delay yang pendek, sedangkan angka setana yang rendah menyebabkan knocking pada diesel. Karena keterbatasan peralatan angka setana bisa diperkirakan dengan menggunakan perhitungan kesetaan indeks. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa bilangan penyabun dan bilangan iodium yang diperoleh melalui hasil perhitungan dan titrasi analitis memberikan hasil yang sama. Namun demikian, untuk penentuan angka setananya antara hasil perhitungan menggunakan persamaan di atas dengan hasil eksperimen memberikan hasil yang berbeda, di mana hasil perkiraan angka setana menggunakan persamaan di atas lebih kecil 2,5 dibandingkan angka setana hasil eksperimen. Panjang rantai karbon, asam lemak, dan tingkat kejenuhan mempengaruhi angka setana biodiesel. Semakin panjang rantai karbon asam lemaknya dan semakin jenuh rantainya, maka semakin tinggi angka setana biodiesel tersebut. Angka setana yang paling tinggi diperoleh dari biodiesel yang banyak mengandung asam lemak, asam palmitat, dan stearat. Sedangkan biodiesel yang mengandung asam lemak tidak jenuh dengan jumlah ikatan rangkap tumbal memiliki kisaran angka setana minimum. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah ikatan rangkap dan adanya percabangan pada rantai karbonnya yang menyebabkan setana menjadi menurun. Baik, saya rasa hanya itu yang saya bisa jelaskan untuk pembahasan tentang biodiesel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa diambil yang positif dan baiknya bagi kamu yang mendengarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.